بسم الله الرحمن الرحيم. Masalah yang kedua tentang masalah al-jar wa ta'dil ya. Kita masih membahas tentang al-jar wa ta'dil. Jelas ini ya ikhwah masalahnya Insya Allah. ya. Tapi Iya. tapi kalian kalau membaca di kitabnya Syetohan ya, Taisir Mustalah Hadis, urutannya tidak seperti yang kita bahas ini ya. Jadi kalian nanti coba cermati, saya mengurutkannya ini berdasarkan urutan-urutan yang menurut saya harus berkesesuaian dengan bab adalah dan tobat. Kalau Syetohan itu apa namanya tidak berurutan. Coba siapa yang punya kitab? Berurutan nggak kira-kira yang saya sampaikan ini? Hah? Enggak maju mundur. Maju mundur kan? Tidak. Nah, jadi tapi kalian maksudnya nanti disesuaikan aja dari bukunya ya. Paham ya? Allah. Eh, yang punya buku paham, yang nggak punya buku yang wallahu a'lam. Ya. Taib. Sekarang kita masuk kepada ahkamul jarhi wa ta'dil ya. Ahkamul jarhi wa ta'dil. Hukum-hukum seputar jarh wa ta'dil sebagai tambahan. Artinya gini ya, ikhwah. Kalau yang tadi kita bahas itu terkait dengan ini apa namanya? Terkait dengan masalah-masalah yang secara khusus terkait dengan adalah secara sendiri atau dobat secara masalah tersendiri. Nah, untuk yang kedua ini kita langsung menggabungkan dua masalah itu sekaligus ya. Artinya seorang rawi yang bermasalah atau seorang rawi yang dinilai langsung dua-duanya, adalahnya ataupun dobatnya. Ya, kalau sebelumnya kita hanya membahas satu persatu, nah ini langsung dua-duanya. Ya, dan kita kasih judul di buku nggak ada judulnya. Coba yang memiliki bukunya ada nggak judul Ahkamul Jarhi wa Ta'dil? Hmm? Belum ketemu Ustaz. Ada. Nah, coba cari masalah ini. Hal yuqbal al-jarhu wa ta'dil min ghairi bayan. Ketemu nggak masalahnya? Hal yuqbal al-jarhu wa ta'dil min ghairi bayan. Hah? Ada Ustaz. Ada. Nah, kalian kasih judul. Kalian kasih judul tuh di atasnya. Ahkamul Jarhi wa Ta'dil. Ya, jadi ahkamul jarhi wa ta'dil di sini maksudnya persoalan-persoalan jarh wa ta'dil yang sekaligus dua-duanya kita bahas. Kalau yang sebelumnya kan satu persatu, ya. Artinya kalau yang sebelumnya itu kasus-kasus yang kita bahas, 4 kasus terkait dengan adalah, 3 kasus yang terkait dengan dobet, ya. Nah, kalau ini 2 kasusnya itu sekaligus kita gabung jadi satu. Berarti, ya ikhwah? Ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk nih. Hal yukbal al-jarhu wa ta'dil min ghairi bayan. Apakah suatu jarah dan ta'dil itu dapat diterima tanpa adanya penjelasan? Misalnya gini ya, ada orang misalnya mengatakan, saya menilai orang ini jujur. Saya menilai orang ini jujur. Tapi dia tidak menjelaskan apa alasan Anda menilai dia jujur. Paham pertanyaannya ya, Ikhwah? Atau masalahnya? Ya. Jadi ada seorang rawi, ada seorang ahli hadis, seorang muadil ya, yang dia mengatakan rawi ini menurut saya adil, dia jujur. Tapi dia tidak menjelaskan apa indikator atau apa alasan dia menilainya jujur. Ya. Atau misalnya sebaliknya, dia menilai mengatakan, wah rawi ini menurut saya apa dia pedusta. Ya, atau menurut saya tidak bisa diterima hadisnya. Nah, tapi apa alasannya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan min ghairi apa? Hah? Min ghairi bayanin tanpa memberikan suatu alasan dan penjelasan. Ya. Nah, apa jawabannya? Ya, apa jawabannya? Kata Syatohan, ya, hal yuqbalul jar wa ta'dil min ghairi bayani sababih. Apakah bisa diterima suatu penilaian jarah dan ta'dil ya? Apakah bisa diterima penilaian positif dan negatif dari seorang rawi hadis yang itu tidak dijelaskan sebab dia dinilai sebagai rawi yang jujur atau tidak. Ya, maka di sini dikatakan oleh Syekh Setohan amat ta'dil. Amat ta'dil. Kalau penilaiannya bersifat positif, kalau penilaiannya bersifat positif ya ikhwah. Jadi ada seorang muadil, seorang ahli mengatakan rawi ini jujur, rawi ini adil. Ya, tapi dia tidak menjelaskan alasan kenapa dia menilainya adil. Fayuqbal, maka itu secara mutlak diterima min ghairi sababihi atau min ghairi dzikri sababihi ala sahihil masyhur. Ya, jadi kalau dalam penilaian positif langsung bisa diterima walaupun dia tidak menyebutkan sebab kenapa dia menilainya sebagai rawi yang adil. Ya, dan ini menurut pendapat yang paling sahih dan masyhur. Kenapa? Lianna asbabahu katsiratun yas'ubu hasruha. Ya, karena untuk menilai orang positif, karena kita husnuzon kepada seseorang ya. Ya, hukum asalnya kita berhusnuzon kepada seseorang ya, bahwa
banyak sekali kalau kita ingin sebutkan alasannya banyak sekali. Misalnya nih dia dikenal menjaga sholatnya, dia dikenal berbakti ke orang tua, ya dia dikenal apa namanya seorang suami yang berbuat baik kepada istri, istri yang taat kepada suami, anak yang berbakti ke orang tua yang memenuhi kewajiban kepada anak. Kan banyak sekali tuh penilaian positif itu banyak, gitu ya. Yas'ubu hasruha, yang mana itu sangat sulit untuk apa? Sangat sulit untuk dibatasi ya. Idh yahtajul mu'adil an yaqula masalan. Karena kalau misalnya diminta untuk menyebutkan sebab, ya kita maka seorang seorang mu'adil, seorang yang akan menilai suatu rawi itu adil akan banyak dia mengatakan lam yaf'al kadza karena dia tidak pernah berdusta, karena dia tidak pernah apa namanya, karena dia tidak pernah main ke diskotik gitu ya. Karena dia tidak pernah tidur di kelas. Nah, itu kan banyak tuh disebutin tuh sifat-sifatnya kan. Nah, itu sangat sulit ya. Lam yartakib kadza, dia tidak pernah berbuat dosa ini. Au yaqulu huwa yaf'alu kadza, atau sebaliknya, karena dia berbakti ke orang tua, karena dia menjaga ibadahnya dan seterusnya ya. Dan ini sesuatu yang sangat banyak sekali dan tidak bisa dibatasi. Maka kesimpulannya adalah kalau itu penilaian positif sudah langsung diterima ya. Penilaian positif langsung diterima tanpa harus dimintai penjelasannya. Ini kalau takdil. Nah, bagaimana kalau jarah? Nah, bagaimana kalau jarah ya? Bagaimana kalau itu penilaian negatif? Bagaimana kalau itu penilaian negatif? Artinya ada seorang muadil mengatakan atau seorang jarih mengatakan, "Oh, ini rawinya ditolak hadisnya." Ya. Nah, ketika ditanya, "Kenapa Anda menolak hadisnya?" Nah, ini apakah perlu ditanya alasannya? Maka amal jarhu fala yuqbalu illa mufassiran. Adapun kalau itu sebagai penilaian yang negatif, tidak bisa diterima penilaian negatif itu kecuali apa, ya ikhwah? Kecuali dia memberikan apa? Alasan. Ya, misalnya dia mengatakan, "Oh ya, saya mengenal si rawi ini. Wah, rawi ini pendusta ya, karena dia pernah saya temui apa namanya minum khamar misalnya." Nah, itu maka ini harus disebutkan alasan kenapa ditolak hadisnya. Li'annahu la yas'ubu dzikruh. Ya, karena untuk menyebutkan celah seseorang itu tidaklah sulit ya. Ya, wali annan nas yakhtalifuna fi asbabil jarhi, dan juga karena orang biasanya kebanyakan orang itu kalau dia punya celah itu beda-beda. Karena gini ya, Pak, coba saya tanya nih ya. Kalau kalian ketemu dengan seseorang yang kalian tidak kenal, kalian ketemu sama seseorang ya yang kalian tidak kenal, kira-kira hukum asalnya kalian menilai dia baik atau buruk? Ikhwah. Hah? Baik. Baik. Ya, karena kita berhusnuzon. Hukum asal manusia itu baik atau buruk? Baik. Hukum asal manusia itu baik. Jadi kalau kalau dia sudah dinilai baik, nggak perlu dikasih apa penjelasan gitu. Tapi kalau misalnya kita katakan dia buruk, ini kan ini hukum asal atau bukan ini? Kalau dia dinilai buruk, ya, bukan hukum asal kan? Nah, maka ketika kita menilai seseorang itu buruk, kita harus bisa membuktikan, ya, karena itu adalah suatu tuduhan yang tidak mungkin diterima begitu saja tanpa ada bukti, ya. Nah, maka kalau untuk jarah harus menyebutkan alasannya. Faqad yajrah ahaduhum bima laisa bijarih. Bisa jadi ada seseorang menilai celak kepada orang lain yang rupanya apa orang itu tidak punya celak gitu kan. Maka dia harus menjelaskan, tidak boleh hanya mengklaim bahwa dia apa ditolak hadisnya. Nah, kalau Ibnu Salah, Imam Ibnu Salah berkata ya, ini salah satu ulama yang juga awal-awal menulis kitab hadis ya, namanya kitab hadis beliau itu namanya Muqaddimah Ibnu Salah. Ya, lalu kemudian kitabnya ini diringkas oleh Imam An-Nawawi menjadi takrib ya. Lalu kemudian disyarah oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti menjadi Tadribur Rawi fi Syarh Takrib ya. Nah, Imam Ibnu Salah dalam kitabnya Muqaddimah Ilmil Hadis mengatakan wa hadza zahirun muqarrarun fil fiqhi wa usulih, bahwa ketentuan ini menilai seseorang itu punya celah harus dengan menjelaskan alasannya, sesuatu yang zahir, sesuatu yang jelas yang memang sudah ditetapkan muqarrar ya di dalam ilmu fikih ataupun ilmu usul fikih ya, bahwa hukum asal seseorang itu baik dan tidaklah kita mencelanya kecuali dengan suatu alasan. Wa dzakara al-Khatib al-Hafidh ya annahu madhhabul a'immah min huffazil hadithi wa naqadih. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ya yang bergelar Al-Hafidh mengatakan bahwa ini adalah mazhab para imam-imam dari para hufazul hadis wa naqadih ya, dari para imam-imam penghafal hadis yang sangat banyak dan juga para pengkritikus hadis ya. Seperti siapa? Mithl Bukhari wa Muslim wa ghairihima ya, seperti Imam Bukhari, Muslim dan selainnya yang tidaklah memberikan suatu celah kepada rawi kecuali memberikan alasan ya. Walidzalika ihtajjal Bukhari
Karena itulah Imam Bukhari ihtajja ya menerima menjadikan suatu hujjah ya bijama'atin sabaqa min ghairihil jarh lahum ya menerima riwayat-riwayat hadis dari orang-orang yang pernah dijarah ya dari orang-orang atau dari rawi-rawi hadis yang pernah diberi celah tapi si penilai negatif ini tidak memberikan alasan maka Imam Bukhari tetap menerima hadisnya ya ka Ikrimah nah seperti beberapa tokoh yang pernah dijarah ya beberapa tokoh yang pernah dinilai negatif tapi tidak bisa dibuktikan kenegatifannya ya misalnya seperti Ikrimah kemudian Amr ibn Marzuk nah ini beberapa contoh rawi-rawi yang ada dalam kitab Sahih Bukhari ya begitu juga dengan Imam Muslim ya menerima hadis-hadis dari rawi-rawi yang pernah dijarah tapi kemudian tidak diberikan penjelasan misalnya seperti Suaid ibn Sa'id ya wa jama'atun ishtaharat ta'nu fihim ya dan juga sejumlah rawi yang dikenal dia punya ta'an ya yang dikenal dia dicela oleh sebagian ulama hadis tapi tidak diberikan penjelasan wa hakadza fa'ala Abu Dawud nah demikian juga yang dilakukan oleh Abu Dawud ya artinya sama seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim wa dzalika dalun maka sikap Imam Bukhari sikap Imam Muslim sikap Imam Abu Dawud dan a'immatul hadis ya minal huffadhi wa nuqadih ini menunjukkan kepada kita annahum zahabu ya mereka mengisyaratkan ya bahwa mereka berpendapat ila annal jarha la yasbutu illa idza fassara sababahu bahwa yang namanya jarah la yathbut tidak bisa diterima illa ya kecuali jika disebutkan alasan kenapa rawi tersebut dijarah ya kenapa rawi tersebut dinilai negatif. Nah, jadi dari kesimpulannya ya ikhwah kalau untuk takdil perlu nggak ada penjelasan sebab kalau takdil perlu nggak ada penjelasan? Iya. Tidak perlu. Tapi kalau untuk jarah perlu nggak? Perlu. Untuk jarah itu diperlukan. Ya.